Princess Cheongping 1981. Bagian pertama. Setting cerita Princess Cheongping ini diambil pada akhir masa pemerintahan dinasti Ming. Kaisar Chongzhen yang sedang berkuasa dihadapkan pada beberapa persoalan pelik menyangkut kelangsungan negaranya. Korupsi yang merajalela, pemberontakan yang dilakukan oleh Lai Che-sing dan masalah penggantinya kelak amat sangat membebani pikiran sang kaisar. Putri pertama, Cheongping, dalam kurung diperankan oleh Miss Ye, dianggap sebagai kandidat yang tepat, namun sayang kondisi tubuhnya yang lemah dan sering sakit-sakitan membuatnya sukar untuk diandalkan. Padahal Cheongping sangat pintar dan pandai dalam mengatur masalah negara. Kegemarannya membaca buku membuatnya menjadi seorang yang bijak dan tenang dalam menghadapi segala permasalahan negaranya. Berbeda dengan adiknya, Putri Chu Yen dalam kurung diperankan oleh Candi Che Yu On yang lebih senang belajar silat dan memiliki sikap yang agak berangasan dan ceroboh. Sedangkan adik bungsunya, seorang laki-laki, umurnya masih di bawah sehingga juga tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat. Di samping gempuran pemberontakan dari dalam negeri oleh Lai Che-sing, bangsa Manchuria pun ikut mengintip menunggu peluang untuk menyerang dinasti Ming. Kisah dibuka dengan usaha pembunuhan terhadap seorang pembesar istana Ming yang cukup berpengaruh bernama Cao Fasan. Bangsawan ini dikenal sangat bejat dan biang korup nomor 1. Tidak heran banyak yang menginginkan nyawanya. Namun usaha pembunuhan itu gagal karena Cao Fasan memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam apapun. Malah pembunuh tadi berhasil dilumpuhkan. Sebelum bisa dimintai keterangan, sang pembunuh sudah bunuh diri. Malang di tubuhnya ditemukan tanda pengenal sebagai pengawal kerajaan. Sehingga bisa dipastikan sang pembunuh adalah orang dalam istana sendiri. Kecurigaan langsung mengarah pada Putri Cheongping. Sang putri ini memang membenci Cao Fasan yang bejat. Namun bila ia terang-terangan menuduh Cheongping tidaklah mungkin. Maka tuduhan pun dialihkan ke musuh Cao Fasan yang lainnya, yaitu Jenderal Xie Hao Fat, yang sedang bertugas di medan laga. Dalam sidang terbuka, Cao Fasan mengharapkan agar Jenderal Xie Hao Fat dihukum mati. Namun disinilah muncul menteri muda yang baru dilantik bernama Cao Sai-hing dalam kurung diperankan oleh Damian Lau. Berkat argumen yang kuat dari Cao Sai-hing, Jenderal Xie Hao Fat lolos dari hukuman mati. Namun Cao Fasan tidak mau menyerah begitu saja, sampai akhirnya muncul Cheongping dengan strateginya yang berpura-pura menyetujui usul untuk menghukum mati Jenderal Xie Hao Fat ini. Putri Cheongping ternyata bersiasat untuk menjauhkan Cao Fasan dari semua pengawal-pengawalnya agar ia bisa dimusnahkan karena tanpa pengawalan yang memadai. Terutama pengawalan dari putra Cao Fasan yang juga sama bejatnya, yaitu Cao Wanling diperankan oleh Mok Sao Chung. Umpan ini ternyata berjalan mulus. Cao Wanling beserta pengawal-pengawalnya pergi menjalankan misi untuk menghukum mati Jenderal Xie Hao Fat di luar kota. Di sisi lain, Cheongping telah mengutus seseorang untuk memberitahu Jenderal Xie Hao Fat agar menghindar sementara waktu dari usaha pembunuhan ini. Strategi untuk menyingkirkan Cao Fasan mulai dijalankan. Bangsawan bejat ini digiring ke kuil Wang Giok dengan diiming-imingi barang-barang antik. Cao Sai-hing yang sudah siap berjibaku untuk meledakkan granat menyamar sebagai pendeta. Namun dalam perjalanan ke kuil, ternyata Putri Chu Yen bersama anak buahnya langsung datang menyergap Cao Fasan. Tentu saja penyergapan itu gagal total karena Cao Fasan memiliki ilmu kebal. Semua pasukan Putri Chu Yen berhasil ditebasnya. Sehingga kesempatan membunuh Cao Fasan dengan granat juga gagal total. Beralih ke putra Cao Fasan, Cao Wanling, ternyata tokoh yang satu ini pun tidak kalah licik dari ayahnya. Ia tahu kalau Cheongping juga mengirimkan mata-mata untuk memberitahu Jenderal Xie Hao Fat. Maka mata-mata ini dihabisi lebih dulu. Ia pun bisa memerintahkan Jenderal Xie Hao Fat untuk menenggak racun. Namun sebelum racun diminum Jenderal Xie Hao Fat, muncullah seorang pendekar yang datang menolong, yaitu Yuan Giok Fei dalam kurung diperankan oleh David Chiang.
Pendekar Yuan ini dikenal dengan julukan pedang halilintar, senjata utamanya adalah pedang 5 bintang, namun dalam penampilan sehari-harinya, ia cukup menggunakan kipas sebagai senjata. Yuan Gyokfei ini adalah putra dari Jenderal Yuan Xinwan yang dibunuh kaisar karena hasutan Cao Fasan. Sehingga Yuan Gyokfei ini berniat untuk menuntut balas kepada sang kaisar. Dalam pengembaraannya, Yuan Gyokfei ini ditemani oleh muridnya Puyi, anak serigala yang berambut merah. Putri Cheung Ping berhasil membongkar kejahatan Cao Fasan dan komplotannya yang hendak memberontak dengan bersekongkol bersama bangsa Manchu. Utusan bangsa Manchu berhasil ditawan oleh Yuan Gyokfei dan dijadikan sebagai alat bukti untuk menjerat Cao Fasan. Cao Fasan yang sudah terpojok berhasil berkelit. Surat yang dikirimkan ke Manchuria berhasil dirobeknya dan utusan Manchu tadi juga berhasil dibunuhnya. Bukti-bukti tidak ada, untuk sementara Cao Fasan kembali lolos dari hukuman mati dan ia justru semakin memperkuat pasukannya untuk memberontak. Serial silat tanpa bumbu asmara kayaknya kurang pas. Wu Sankui, seorang jenderal besar kerajaan Ming, cinta setengah mati terhadap putri Chu Yan. Sedangkan putri Chu Yan ini justru cinta mati terhadap Yuan Gyokfei. Keadaan menjadi tambah ruwet karena justru Yuan Gyokfei ini lebih mencintai putri Cheung Ping dan ternyata cinta Yuan ini tidak bertepuk sebelah tangan. Masih ada satu lagi, yaitu Cao Saihing yang diam-diam tulus mengagumi dan mencintai putri Cheung Ping, namun sang putri malah kepentok sama Yuan Gyokfei. Cukup rumit. Bersambung.